Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun Yo kabar Lampung. Abi kabar Lampung. Biye kabare Lampung. Siap tiga besar. Dan apa kabar calon gubernur kita? Kita rebut Lampung bersama calon gubernur kita. Dan insya Allah kita rebut juga bersamaan dengan itu pemilu legislatif insya Allah. Siap masuk tiga besar. Saudara-saudara sekalian, pada hari pertama kampanye nasional kita telah menjawab keraguan masyarakat Indonesia. Kita telah menjawab keraguan publik, keraguan lembaga-lembaga survei bahwa PKS akan terpuruk. Tapi sekali lagi kita buktikan bahwa insya Allah akan ada kejutan besar pada 9 April yang akan datang. Jadi kampanye hari pertama itu dan kampanye pada hari ini tidak saya anggap sebagai kampanye politik, tapi lebih merupakan momentum kebenaran, lebih merupakan Yaumus Syahadah, hari di mana kita mempersaksikan kepada publik Indonesia bahwa PKS telah menyelesaikan drama pertama dari kisah Nabi Yusuf. Ingat drama pertama Nabi Yusuf? Drama pertama itu adalah drama ketika beliau yang dijatuhkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, lalu beliau naik ke atas. Dan sekarang ini insya Allah kita siap menuntaskan babak kedua dari drama Nabi Yusuf itu. Tahu apa babak kedua dari drama Nabi Yusuf? Tahu ceritanya? Babak kedua dari sejarah Nabi Yusuf adalah perjalanan dari sumur ke istana. Dan jarak antara sumur dan istana sudah dekat insya Allah. Yakin sudah dekat? 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 Tahu apa yang membuatnya sudah dekat? Karena istana sudah pernah rasa merah. Sudah pernah rasa kuning. Sudah pernah rasa hijau. Sudah pernah rasa biru. Yang belum pernah rasa apa? 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 Siap memutihkan istana? Siap memutihkan republik? Siap memutihkan republik? Kita coba nasib kita insya Allah. Sekarang orang bertanya, mungkin ini waktunya kita memberi kesempatan kepada si putih ini untuk memimpin republik. Karena seperti yang saya katakan tadi,
Istana sudah pernah mencoba semua warna, tinggal warna putih. Tapi orang pengen tahu, kira-kira kalau istana rasa putih, kira-kira rasanya seperti apa? Rasanya seperti apa? Seperti gula. Seperti gula. Saya mau jelaskan rasanya dalam sebuah contoh yang sederhana. Beda rasa putih dengan yang lain adalah beda air putih dengan Coca-Cola. Coca-Cola itu kalau dituang yang naik pertama apanya? Kalau air putih dituang yang naik pertama apanya? Air. Air putih itu tidak punya busa. Ya kan? Dan tahu artinya air putih tidak punya busa? Artinya dia tidak punya sesuatu yang palsu. Dan musuh kita di republik ini adalah kepalsuan. Sehingga waktu Coca-Cola itu dituang, yang naik pertama adalah busanya. Begitu kita berhenti menuang, busanya turun dan hilang, yang tersisa ternyata Coca-Colanya cuma sedikit. Iya kan? Dan karena itu beda kita yang pertama dengan yang lain adalah pada kejujuran. Dan kejujuran adalah lawan dari kepalsuan. Saya kira kejujuran inilah yang ditunjukkan oleh para kader PKS yang ada di legislatif dan di eksekutif. Saya ditanya oleh banyak media, kenapa para pemimpin daerah yang dari PKS tidak terlalu terkenal? Saya bilang itu karena mereka salah didik. Dulu mereka dididik bekerja dengan ikhlas, apa adanya. Targetnya adalah pencapaian, bukan popularitas. Karena itu yang mereka kerjakan jauh lebih banyak daripada yang diberitakan tentang mereka. Itulah yang saya maksud mengapa mereka itu salah didik. Jadi itu beda air putih dan Coca-Cola. Beda yang kedua adalah Coca-Cola itu kalau kita minum ada sodanya, ada sparklingnya. Iya kan? Makanya orang suka minum karena ada sedotannya di lidah. Kalau air putih itu rasanya hambar. Tapi mana yang bikin sehat? Air putih atau Coca-Cola? Lama ketemu. Kalau kita minum air putih 3 liter satu hari, insya Allah badan kita akan segar. Wajah kita akan tampak lebih muda dari umurnya yang sebenarnya. Tapi memang rasanya hambar, tidak ada rasanya, plain. Datar saja rasanya air putih itu. Begitu juga kalau kita bekerja tanpa atraksi yang terlalu banyak, tanpa bumbu yang terlalu banyak, itu akan tampak hambar pada mulanya, tetapi menyehatkan dalam jangka panjang. Jadi si putih ini yang akan diberikan itu nanti adalah air putih. Karena yang ingin kita rubah adalah menciptakan sebuah lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat. Itu sebabnya dulu di Semarang saya mengatakan bahwa mimpi kami di PKS tentang Indonesia adalah mengubah Indonesia menjadi sepenggal Firdaus di muka bumi.
Jadi kalau kita terus-menerus memberikan air putih, itu akan menyehatkan bangsa kita. Dan kesehatan inilah yang sekarang diperlukan oleh bangsa kita. Selama ini bangsa kita ini terlalu banyak dikasih minuman seperti Coca-Cola itu, ya kan? Memang menarik pada waktu pemilu, tetapi dalam jangka panjang itu tidak menyehatkan bangsa kita. Jadi sekarang tahu bedanya yang putih dengan yang lain? Tahu bedanya? Nah sekarang kira-kira kita bisa membayangkan, orang sekarang mungkin bertanya lagi, oke, itu metafor. Kalau kita bilang air putih dan Coca-Cola mungkin masih susah difaham. Sekarang kita tanya, kira-kira wajah manusia Indonesia itu akan seperti apa kalau PKS yang memimpin Indonesia? Akan seperti apa wajah manusia Indonesia kalau yang memimpin Indonesia ini adalah PKS? Saya bilang, insya Allah kalau Indonesia ini dipimpin oleh PKS, orang-orang Indonesia itu akan punya 3 ciri utama. Hafal baik-baik ciri ini. Oke deh. Yang pertama, orang Indonesia akan lebih soleh. Yang kedua, orang Indonesia akan lebih pintar. Yang ketiga, orang Indonesia akan lebih kaya. Saya mau tanya ini, akhwat-akhwat kita ini di sini. Kalau cari suami, kira-kira cirinya seperti apa? Iya. Yang soleh, Ah. yang pintar, yang kaya, ya kan? Jadi yang kita ingin ciptakan di Indonesia adalah laki-laki yang akan menjadi idaman semua perempuan. Dan yang ingin kita ciptakan di Indonesia adalah perempuan yang akan menjadi idaman semua laki-laki. Itulah 3 ciri manusia Indonesia: Iya, itu ciri. soleh, pintar, kaya. Apa maknanya ini? Maknanya adalah kita ingin menggabungkan 3 unsur yang selama ini belum bisa kita gabungkan: agama, kemodernan, dan keindonesiaan, atau agama, pengetahuan, dan kesejahteraan. Selama ini di Indonesia, kalau ada yang sejahtera biasanya kurang soleh, kalau ada yang soleh biasanya agak kurang sejahtera. Iya kan? Ya. Kalau ada yang soleh dan sejahtera biasanya kurang pintar. Kalau ada yang soleh dan pintar biasanya kurang sejahtera. Dan kalau ada yang pintar dan kaya biasanya kurang soleh. Nah, PKS ingin menggabungkan 3 unsur ini yang selama ini belum pernah ketemu. Siap jadi orang soleh? Siap jadi orang pintar? Siap jadi orang kaya? Soleh, pintar, kaya, muda. Ridho. Bayangkanlah di depan Anda ada seorang laki-laki, ada seorang perempuan yang soleh, soleha, pintar, dan kaya. Itulah manusia Indonesia yang akan kita wujudkan jika PKS memimpin Indonesia. Sekarang bolak-balik itu soleh, pintar, kaya. Kita bolak-balik pintar, kaya, soleh. Jadi apa dia? Jadi apa? Iya juga. Jadi Kita ya. PKS. Pintar, kaya, soleh. Kira-kira saudara-saudara sekalian, saya menulis buku tentang gelombang ketiga Indonesia. Intinya adalah mewujudkan manusia Indonesia yang 3 cirinya itu tadi. Itulah yang saya maksud dengan gelombang ketiga Indonesia.
bahwa manusia masa depan di Indonesia haruslah manusia yang lebih religius, lebih berpengetahuan, dan juga lebih sejahtera daripada generasi sebelumnya. Dan saudara-saudara sekalian, jika kita mengambil sampel komposisi demografi Indonesia saat ini, kira-kira kita bisa mengatakan bahwa Indonesia saat ini didominasi oleh orang-orang muda yang berumur 45 tahun ke bawah. Jumlahnya dominan di seluruh Indonesia di antara semua penduduk. Dan kalau kita tengok-tengok kader dan pimpinan PKS, kita bisa mengatakan bahwa PKS ini, kadernya dan pimpinannya adalah miniatur komposisi penduduk baru Indonesia. Dan generasi baru Indonesia ini itu punya 5 ciri. Yang pertama, mereka itu muda, lebih berpengetahuan, lebih berpenghasilan baik, terkoneksi dengan dunia, dan juga native democracy. Jumlahnya mayoritas, dan inilah yang saya sebut dengan the new majority. Mayoritas baru yang ada di Indonesia yang membutuhkan keterwakilan baru. Dan yang paling bisa mewakili generasi baru Indonesia ini adalah Partai Keadilan Sejahtera. Jadi kalau mantan Presiden Indonesia Habibie bilang pemimpin Indonesia ke depan sebaiknya yang berumur antara 40 sampai 60, itu sudah benar. Tapi kalau untuk gubernur di bawah 40 juga boleh. Ya kan? Nah, saudara sekalian, kita perlu menghadirkan kepemimpinan baru di Indonesia ini supaya generasi baru di Indonesia benar-benar terwakili oleh pemimpinnya, terwakili oleh pemimpin yang tahu cara mereka berpikir, tahu budaya mereka, tahu karakter mereka, juga paham apa harapan-harapan mereka. Tapi kalau Indonesia ini nanti tidak dipimpin oleh orang yang berasal dari generasi itu, maka nanti akan terjadi jarak antara rakyat yang dipimpin dan pemimpin yang memimpin mereka. Persoalannya bukanlah persoalan umur muda, tetapi persoalannya lebih pada apakah pemimpin baru nanti itu bisa memahami cara berpikir generasi baru Indonesia. Saya kira insya Allah PKS yang lahir dari rahim reformasi ini adalah generasi yang paling bisa memahami orang-orang yang seumur-umur dengan generasi PKS. Nah sekarang karena itu ada pertemuan antara sejarah Indonesia dan drama yang harus diselesaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Bangsa kita membutuhkan kepemimpinan yang baru, dan PKS baru saja akan memasuki babak kedua dari dramanya, yaitu perjalanan dari sumur ke. Jadi PKS dan Indonesia ini bisa kita bilang sedang ketemu jodoh. Ketemu jodoh kita dengan republik ini. Itulah sebabnya tagline yang kita angkat pada pemilu kali ini adalah kobarkan semangat Indonesia. Maksudnya adalah kita ingin mewakili seluruh komponen masyarakat Indonesia dengan berbagai macam latar belakang agama, suku, budaya, bahasa, ideologi, dan seterusnya. Yang ingin kita katakan adalah bahwa PKS setelah 15 tahun berkiprah dalam politik Indonesia bukan hanya akan menjadi wakil umat Islam saja dalam sistem politik kita,
tetapi akan menjadi wakil dan pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan saudara sekalian, selalu ada titik di mana kita harus memulai sebuah rencana besar. Saya kira tanda-tanda menuju kemenangan itu sudah semakin terlihat. Alhamdulillah sekarang ini kita mempunyai 4 orang gubernur dari kader Partai Keadilan Sejahtera. Dan 4 gubernur ini kalau dihitung-hitung jumlah rakyatnya semuanya, kira-kira jumlahnya lebih dari 60 juta orang. 60 juta itu artinya sekitar 25% dari total penduduk Indonesia. Jadi kalau kita sudah memimpin 60 juta, rasanya memimpin 240 juta itu tidak akan terlalu jauh bedanya. Iya kan? Dan mudah-mudahan saya berdoa dari lubuk hati yang paling dalam, mudah-mudahan insya Allah koalisi yang dibangun oleh PKS pada Pilgub Lampung ini akan menambah lagi 1 insya Allah wilayah yang kita pimpin bersama. Jangan anggap enteng 60 juta itu. 60 juta itu saya sering mengulang-ulangi ini. Kalau kita gabung antara Maroko dengan Syria itu sama dengan 60 juta. Kalau Irak lipat 3 kali sama dengan 60 juta. Malaysia kira-kira lipat 3 kali sama dengan 60 juta. Inggris diambil semua sama dengan 60 juta. Jadi yang kita pimpin ini wilayah yang besar. Dan itu artinya apa? Kalau rakyat Indonesia sudah percaya kita memimpin 1/4 dari penduduknya, insya Allah akan lebih gampang bagi mereka mempercayai kita memimpin 100% penduduk Indonesia. Tapi saya mau tanya, siap memimpin 100%? Siap memimpin 100%? Siap memimpin 100%? Siap memimpin 100%? Kita buktikan dulu di Lampung. Kita buktikan dulu di Lampung. Sekarang Majelis Syuro sudah menetapkan 3 calon presiden. Tapi 3 calon presiden ini belum punya tiket. Ya kan? Karena itu perjuangan kita merebut tiket dulu. Dan kita berharap insya Allah Lampung memberi kontribusi besar untuk mendapatkan tiket itu. Tahun 2004 kita dapat 2 kursi dari Lampung. 2009 alhamdulillah kita bisa mempertahankan 2 kursi kita di Senayan ini. Tahun 2014 ini saya berharap insya Allah Pak Muzamil ini tidak lagi kembali ke Senayan seorang diri. Ustadz Abdul Hakim tidak lagi kembali ke Senayan seorang diri. Masing-masing datang bawa teman. Masing-masing datang bawa teman. Apalagi temannya Ustadz Muzamil ini ketua DPW. Aib kalau tidak masuk. Jangan sampai Lampung bikin aib. Siap menyumbangkan 4 kursi? Siap menyumbangkan 4 kursi? Siap menyumbangkan 4 kursi? Siap menyumbangkan 4 kursi? Sekarang berdiri semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, waktu menuju 9 April sudah semakin dekat. Di dalam Quran itu ada kata sakinah, artinya kemantapan hati, yang terulang sebanyak 6 kali di dalam Quran. Kata ini semuanya diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks pertempuran. Dan Allah menurunkan kemantapan hati kepada pasukan mukmin itu sebelum pertempuran berlangsung untuk memberitahukan kepada mereka bahwa itu adalah tanda-tanda kemenangan.
Makanya Allah mengatakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah wa 'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, maka Allah menurunkan ketenangan, kemantapan di dalam hati mereka, lalu Allah memberi mereka kemenangan yang dekat. Sekarang pegang dadanya semua, pegang dadanya, coba raba-raba, ada kemantapan hati di situ tidak? Kita tanya dari ujung sana, mantap hatinya tidak? Mantap? 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 Mantap hatinya? Mantap? Mantap? Allahu Akbar! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.